Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Setiaji dari jurusan Teknik Elektro 2018. Di sini saya akan menjelaskan sistem komunikasi satelit dan telekomunikasi radio. Sistem komunikasi satelit adalah komunikasi yang memanfaatkan satelit untuk media pengiriman informasinya. Komunikasi satelit ini pada awalnya digunakan oleh militer sebagai pengendalian rudal. Untuk satelit yang pertama kali diorbitkan itu adalah Sputnik 1 pada tahun 1957. Dan untuk satelit komersil yang pertama kali diorbitkan itu adalah Intelsat pada tahun 1956. Adapun karakteristik dari komunikasi satelit ini. Yang pertama, memiliki sinyal dengan jangkauan yang cukup luas. Yang kedua, komponennya itu berada di luar angkasa. Yang ketiga, karena komponennya berada di luar angkasa, ketika komponen mengalami masalah, proses perbaikannya itu bisa dikatakan mustahil. Tetapi untuk komponen yang mengorbit di LEO, untuk sekarang itu bisa dilakukan perbaikan. Ini adalah hierarki dari komunikasi satelit dari tahun 1965 sampai ke tahun 2000. Dimulai dari teknik yang digunakannya itu adalah global bin sampai global network. Ini adalah struktur dari komunikasi satelit terbagi menjadi dua segmen. Yang pertama yaitu ground segment dan space segment. Untuk ground segment ini berada di bumi, terdiri dari stasiun bumi yang memiliki dua fungsi. Ada yang berfungsi sebagai pengirim informasi dan ada yang berfungsi sebagai penerima informasi. Untuk stasiun bumi ini dibedakan berdasarkan volume trafik dan tipe trafiknya. Untuk stasiun bumi terbesar itu memiliki antena dengan diameter 6 meter. Ini sesuai dengan standar A dari Interlink Network. Nah, untuk stasiun bumi yang kecil itu memiliki diameter antena 0,6 meter atau lebih kecil dari mobile station. Yang kedua, itu ada space segment. Ini berada di luar angkasa. Untuk komponennya itu ada satelit. Nah, untuk proses transmisi dari komunikasi satelit ini yaitu menggunakan gelombang radio. Untuk proses transmisinya dinamakan link, ada yang disebut uplink dan downlink. Nah, untuk pengaplikasian dari komunikasi satelit ini adalah pada M-banking. Yang selanjutnya ini adalah proses pengiriman informasi dari stasiun bumi A ke stasiun bumi B melalui satelit. Proses pengiriman informasi dari stasiun bumi A ke satelit itu dinamakan uplink. Nah, untuk proses pengiriman informasi dari satelit ke stasiun bumi B itu dinamakan downlink. Nah, pada proses ini satelit memiliki dua peranan. Yang pertama yaitu menguatkan sinyal informasi yang masuk dari stasiun bumi A dan nantinya akan ditransmisikan kembali oleh satelit ke stasiun bumi B. Dan yang kedua yaitu berperan sebagai meneruskan informasi untuk diteruskan ke stasiun bumi B. Jadi informasi yang nantinya diteruskan itu adalah benar-benar informasi yang dikirimkan dari stasiun bumi A. Ini adalah topologi network. Yang pertama itu ada point to point. Di sini bisa kita lihat stasiun bumi A dan stasiun bumi B ini terhubung melalui satelit. Yang kedua yaitu mesh network. Mesh network ini stasiun A dan stasiun B ini terhubungkan oleh satelit, tetapi ada yang dinamakan hub station. Dan peran hub station di sini adalah sebagai pengawas dari proses pengiriman informasi stasiun A ke stasiun B. Jadi seperti ini, ketika stasiun A ke stasiun B akan mengirim informasi, jika hub station tidak mengizinkan, maka proses ini tidak akan berjalan. Berbeda dengan point-to-point network, itu pengiriman informasi dari stasiun A ke B itu secara langsung. Nah, untuk mesh ini diperlukan izin dari hub station. Selanjutnya adalah star network. Untuk star network ini sama memiliki hub station, tetapi peran dari hub station ini berbeda dari mesh network. Untuk star network ini
peran dari hub station ini bisa sebagai alternatif pengiriman informasi. Jadi seperti ini, misalkan stasiun A ini akan mengirimkan informasi ke stasiun Bumi B. Tidak langsung ke stasiun Bumi B juga, informasinya itu akan bisa diketahui oleh stasiun Bumi B. Jadi misalkan stasiun Bumi A mengirimkan informasinya itu ke hub station karena stasiun Bumi B mengalami masalah. Nah, itu tidak apa-apa, nantinya stasiun Bumi B akan mengetahui informasi yang dikirimkan oleh stasiun Bumi A karena hub station ini terhubung ke satelit dan otomatis terhubung juga ke stasiun Bumi A dan stasiun Bumi B. Seperti itu. Nah, karena satelit itu berada di luar angkasa, untuk gerakannya itu atau satelit itu memiliki lintasan yang dinamakan dengan orbit. Untuk orbit sendiri itu memiliki derajat inklinasinya itu sebesar 64 derajat. Nah, berdasarkan jaraknya, orbit itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada LEO dengan sudut inklinasinya itu 90 derajat. Untuk jaraknya itu 400 km dari permukaan bumi. Yang kedua ada MEO atau Medium Earth Orbit. Sudut inklinasinya itu 50 derajat dengan jaraknya itu 10.000 km dari permukaan bumi. Dan yang terakhir itu adalah GEO. GEO memiliki sudut inklinasinya itu ada 0 derajat dengan jarak dari permukaan bumi yaitu sebesar 15.786 km. Nah, ini adalah gambar dari coverage satelit Indonesia. Nah, satelit yang pertama kali Indonesia diorbitkan itu adalah satelit Palapa 1 yang diorbitkan pada tanggal 8 Juli 1976 dan berhenti mengorbit itu pada bulan Juni 1986. Nah, untuk sekarang Indonesia itu memiliki satelit Telkom 3 yang bernama Telkom 3 yang diorbitkan pada tahun 2011 dan direncanakan berhenti mengorbit itu pada tahun 2026. Yang selanjutnya adalah telekomunikasi radio. Telekomunikasi radio ini adalah komunikasi yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media untuk menyampaikan informasi. Merambat melalui air, benda padat, dan udara. Adapun kelebihan dari telekomunikasi radio, yang pertama yaitu tidak perlu adanya pemasangan kabel yang cukup rumit. Yang kedua, untuk jangkauan dari telekomunikasi radio ini cukup jauh. Nah, ada juga kelemahan dari telekomunikasi radio, yaitu ketika media perambatannya berubah, maka akan terjadi gangguan pada telekomunikasi radio. Dalam telekomunikasi radio ada yang disebut propagasi. Propagasi itu adalah perambatan gelombang. Nah, untuk telekomunikasi radio ada 2. Ada propagasi tanah dan propagasi ionosfer. Untuk propagasi tanah itu ada 3, dibagi menjadi 3. Ada yang propagasi langsung, propagasi pantulan tanah, dan propagasi perambatan melalui permukaan tanah. Nah, ini bisa dibedakan, gelombang langsung, pantulan tanah, dan melalui perambatan tanah, permukaan tanah. Selanjutnya itu propagasi ionosfer, merambat melalui lapisan ion yang terbentuk dari radiasi matahari. Nah, ini jaraknya dari 50 sampai 400 km di atas permukaan bumi. Karena terdapat perbedaan beberapa derajat, sehingga ada 3 lapisan, yaitu lapisan D, E, F. Untuk lapisan D berjarak 50 sampai 90 km akan memantulkan gelombang dengan frekuensi rendah. Nah, untuk lapisan E berjarak 90 sampai 145 km akan memantulkan gelombang dengan frekuensi 20 MHz. Nah, otomatis untuk lapisan D gelombang dengan frekuensi kurang dari 20 MHz yang akan dipantulkan. Nah, untuk propagasi ionosfer maksimalnya itu terjadi pada siang hari untuk di lapisan D ataupun di lapisan E. Yang terakhir yaitu lapisan F. Berjarak 145 km sampai 400 km dari permukaan bumi. Pada siang hari, lapisan F ini terbagi menjadi 2, F1 dan F2. Sedangkan untuk malam hari,
menjadi satu, yaitu lapisan F. Akan memantulkan gelombang dengan frekuensi HF atau high frequency. Untuk frekuensi very high frequency sampai extra high frequency itu akan diteruskan. Nah, seperti ini gambar proses propagasi ionosfer. Jadi ketika gelombang dengan frekuensi lebih dari 100 MHz itu akan diteruskan. Sedangkan untuk yang lebih kecil dari 100 MHz akan dipantulkan. Kemudian komponen yang dibutuhkan untuk telekomunikasi radio adalah antena. Antena yang digunakan pada daerah yang memiliki frekuensi lebih dari 30 MHz adalah antena UHF dan VHF. Untuk antena UHF dan VHF ini digolongkan menjadi dua, antena omnidireksional dan antena berarah atau antena direksional. Antena omnidireksional dibedakan berdasarkan polarisasinya. Polarisasi itu adalah arah medan listrik yang diradiasikan oleh antena. Ada dua, polarisasi vertikal dan horizontal. Untuk polarisasi vertikal sendiri ini terdiri dari antena koaksial, brown, dan penguat. Nah ini, ketiga antena ini bentuknya seperti tabung. Nah kemudian ada polarisasi horizontal. Ini terdiri dari antena super turnstile dan super gain. Nah di sini kita bisa lihat perbedaan bentuk dari polarisasi vertikal dan polarisasi horizontal. Jadi bentuk antena itu mempengaruhi proses polarisasinya. Selanjutnya adalah antena berarah. Maksud dari antena berarah atau direksional ini adalah ketika antena ini diarahkan untuk suatu wilayah, maka antena ini akan mengcover wilayah tersebut, tidak akan mengcover daerah yang lain. Berbeda dengan antena omnidireksional. Antena omnidireksional itu bisa mengcover semua wilayah. Nah, untuk jenis-jenis dari antena direksional ini, yang pertama yaitu antena Corner reflektor. Nah, kemudian ada antena Yagi-Uda yang terdiri dari reflektor, dipole, director, dan boom. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ada antena parabola. Nah, setiap antena ini memiliki penguatan. Dan semua antena ini untuk penguatannya itu berdasarkan kepada persamaan G sama dengan 10 log dikali 4pi dikali A dikali E per lambda kuadrat. Nah, untuk G di sini adalah penguatan antena isotropis. Antena isotropis itu adalah antena hayalan. Kenapa antena hayalan? Karena ini adalah antena yang sangat baik. Maksud sangat baik ini, antena ini bisa mencakup semua wilayah dengan frekuensi yang sama. Berbeda dengan antena omnidireksional. Omnidireksional itu hanya mencakup semua wilayah, tetapi untuk frekuensinya itu berbeda. Nah, untuk isotropis ini, semua wilayah dengan frekuensi yang sama. Maka dengan itu, antena isotropis ini disebut antena hayalan. Nah, kemudian untuk A itu sebagai luas penampang antena. Untuk E sama dengan efisiensi antena dari 55 sampai 65%. Dan untuk lambda itu adalah cepat rambat gelombang. Nah, itu ada persamaan yang digunakan untuk penguatan dari setiap antena manapun. Nah, mungkin cukup sekian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.